Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Nadine Aprilia dengan NIM 04024022 dengan dosen pembimbing Ibu Siti Yuriah SCRKEP MKEP dari mata kuliah Obstetri dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Batu Raja. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang abortus incomplete atau keguguran tidak lengkap. Kenapa sih topik ini penting? Karena kasus abortus masih sering kita jumpai di pelayanan kesehatan manapun, terutama di trimester pertama kehamilan. Dengan memahami definisi, tanda, penyebab, bahkan penata laksanaannya, kita bisa lebih siap memberikan asuhan kepada pasien. Menurut WHO, abortus incomplete adalah kondisi ketika sebagian jaringan kehamilan sudah keluar dari rahim, tapi masih ada sisa jaringan yang tertahan di dalam rahim. Biasanya ini terjadi pada usia kehamilan di bawah 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Kenapa sih ini berbahaya? Karena sisa jaringan bisa saja memicu perdarahan yang berkepanjangan, infeksi, bahkan shock bila tidak segera ditangani. Kalau kita bandingkan dengan abortus komplit, di mana semua jaringan sudah keluar, abortus incomplete jelas lebih berisiko dan membutuhkan intervensi medis. Kalau kita lihat dari datanya nih, abortus spontan terjadi pada sekitar 10-20% kehamilan. Dari jumlah itu, sebagian besar terjadi di trimester pertama. Yang menariknya, sebagian besar kasus abortus adalah abortus incomplete. Artinya, pasien masih perlu tindakan medis untuk mengeluarkan sisa jaringan. Faktor risiko juga meningkat pada ibu hamil di usia muda di bawah 20 tahun. Juga ibu hamil usia di atas 35 tahun. Selain itu, faktor sosial ekonomi rendah juga sangat berpengaruh karena keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab abortus incomplete juga bisa kita lihat dari beberapa sisi. Dari sisi janin, yang paling sering adalah kelainan kromosom. Dari sisi ibu, penyebabnya bisa berupa infeksi, penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, gangguan hormonal, atau kelainan anatomi rahim. Ada juga faktor lingkungan dan gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, paparan radiasi, atau zat bebas yang berbahaya di tempat kerja. Bahkan stres berat juga bisa menjadi pemicu. Jadi, biasanya bukan hanya satu penyebab, tapi kombinasi faktor yang akhirnya membuat kehamilan tidak bisa bertahan. Secara klinis, pasien dengan abortus incomplete biasanya datang dengan keluhan perdarahan pervaginam. Perdarahannya bisa berupa darah segar atau gumpalan. Selain itu, pasien juga mengeluh nyeri perut di bagian bawah seperti kram, mirip nyeri haid tapi lebih hebat. Kalau kita lakukan pemeriksaan, serviks biasanya terbuka. Jaringan sudah keluar sebagian, tetapi masih ada yang tertahan. Kalau perdarahannya banyak, pasien juga bisa menunjukkan tanda anemia, cat, lemas, jantung berdebar, bahkan bisa pingsan. Untuk menegakkan diagnosis, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, dari anamnesis. Kita tanyakan usia kehamilan, kapan mulai terjadi perdarahan, seberapa banyak darah yang keluar, dan apakah ada jaringan yang ikut keluar. Kedua, pemeriksaan fisik. Biasanya kita temukan serviks dalam keadaan terbuka dan ada perdarahan aktif. Ketiga, pemeriksaan penunjang. Yang paling terutama tentu USG. Dengan USG kita bisa lihat apakah masih ada sisa jaringan di dalam rahim. Pemeriksaan lab seperti hemoglobin dan hematokrit juga penting untuk menilai kehilangan darah. Diagnosis abortus incomplete ditegakkan dari kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan USG. WHO menekankan ada 3 tanda utama, yaitu perdarahan, serviks terbuka, dan masih ada jaringan kehamilan di dalam rahim. Kita juga harus bisa membedakan dengan kondisi lain, seperti abortus imminens, di mana perdarahan ada tapi jaringan belum keluar, dan abortus komplit, di mana semua jaringan sudah keluar. Penata laksanaannya dimulai dari stabilisasi. Kalau pasien perdarahan banyak, segera pasang infus, berikan cairan.
Apabila perlu, transfusi darah. Langkah berikutnya adalah evakuasi jaringan yang tertinggal. Kalau usia kehamilan di bawah 14 minggu, WHO merekomendasikan manual vacuum aspiration atau pemberian obat misoprostol. Kalau usia kehamilan lebih dari 14 minggu, bisa dengan misoprostol berulang atau dilatasi dengan evakuasi. Dan jangan lupa, antibiotik harus diberikan untuk mencegah infeksi. Nah, disinilah nih peran kita sebagai bidan itu sangat penting. Kita harus memantau tanda vital, jumlah perdarahan, memastikan rahim berkontraksi dengan baik setelah evakuasi, dan memberikan edukasi tanda bahaya. Yang sering dilupakan adalah dukungan psikologis. Keguguran itu pengalaman emosional yang berat. Ibu bisa merasa sedih, bersalah, bahkan trauma. Maka konseling dan dukungan moral sangat penting. Selain itu, kita juga perlu memberikan edukasi kontrasepsi pasca abortus agar ibu bisa merencanakan kehamilan berikutnya dengan lebih sehat. Kalau tidak ditangani dengan baik, abortus inkomplit ini bisa berujung pada komplikasi serius. Komplikasi yang paling sering adalah perdarahan hebat yang bisa menyebabkan shock, lalu infeksi rahim yang bisa menyebar jadi sepsis, dan juga resiko perforasi dari rahim jika tindakan evakuasi tidak dilakukan dengan hati-hati. Dan jangan lupa, anemia berat akibat kehilangan darah. Jadi, setiap kasus abortus inkomplit harus segera ditangani di fasilitas kesehatan. Prognosis. Prognosis itu artinya gambaran atau perkiraan perjalanan penyakit dan kemungkinan kesembuhan dari pasien. Pada kasus abortus inkomplit ini, kalau ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur medis, prognosisnya itu bisa baik. Ibu biasanya bisa pulih sepenuhnya tanpa dampak jangka yang panjang. Tapi kalau penanganannya terlambat, prognosisnya itu bisa buruk karena resiko perdarahan hebat, infeksi, bahkan kematian meningkat. Jadi, penting banget pemeriksaan kehamilan rutin dan edukasi tanda bahaya agar prognosisnya tetap baik. Oke, jadi bisa kita simpulkan nih, abortus inkomplit adalah keguguran yang tidak lengkap dengan sebagian jaringan masih tertinggal di dalam rahim. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan, nyeri perut, serviks terbuka, dan adanya sisa jaringan. Dan diagnosis juga ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan USG. Penata laksanaannya meliputi stabilisasi, evakuasi jaringan dengan MPA atau misoprostol, serta pemberian antibiotik. Peran tenaga kesehatan bukan hanya menghentikan perdarahan, tapi juga memberikan dukungan psikologis dan edukasi kontrasepsi. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, komplikasi bisa dicegah dan ibu bisa kembali sehat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.